Di sini memang agak menggelitik ya, yaitu rekam jejak akhirnya semua terungkap. Ya, pada waktu lalu itu, yaitu bahkan Fadlizon dan bahkan juga Fachri Hamzah. Di situ bahkan juga menolak pencalonan dari Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota pada waktu lalu. Nah, tetapi sekarang apa? Sekarang, wah, yang terdepan lah, yaitu membela dari Gibran Rakabuming Raka. Ya padahal kalau kita ketahui sih pencalonan Gibran menurut saya ya, bahkan paman dari Gibran selaku ketua MK itu bahkan mendapatkan sanksi kode etik berat dan bahkan juga dicopot dari jabatan ketua MK. Tetapi sekarang mana suaranya? Bahkan juga tidak terdengar suaranya. Bahkan sidang kode etik pun juga sudah digelar dan ketua MK bahkan juga dicopot dari jabatan. Nah, di sini adalah yaitu jejak digital dari Fadlizon di sini, bahkan ya semuanya terungkap lah di sini. Nah, bahkan Fadlizon membandingkan di zaman Orde Baru. Nah, di sini Pak Harto tak pernah izinkan anaknya ikut pilkada walau mekanismenya beda. Kalau namanya bukan politik dinasti, ya politik aji mumpung. Tidak sehat bagi demokrasi Indonesia. Nah, di sini mengkomentari tentang Gibran Rakabuming Raka yang pada waktu lalu yaitu menjadi wali kota Surakarta dan juga Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai presiden. Nah, di situ bahkan dikritik, apalagi sekarang ya. Kalau kita ketahui kan Gibran saat ini juga sudah menjadi cawapres dan juga bapaknya yaitu Presiden Joko Widodo masih menjadi presiden yang aktif. Tetapi suara dari Fadlizon dan bahkan juga Fachri Hamzah bahkan juga tidak terdengar. Di sini juga dikomentari oleh Nakula, hahaha, MK. Ya, semua memang terlahir dari putusan MK ya, yang menurut saya syarat dengan kepentingan politik. Nah, di sini bahkan juga dari Fachri Hamzah, sebaiknya Gibran maju paling cepat setelah 2024. Kalah atau menang di Solo akan merusak reputasi bapaknya. Padahal harusnya reputasi presiden berakhir moncer. Di sini yang pada waktu lalu menolak pencalonan Gibran sebagai Solo ya dari oposisi yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setiap apapun yang dilakukan, kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selalu dikritik. Tetapi sekarang ini, wow, Anda tahu sendirilah. Sekarang yang dulu bahkan sering mengkritik tiba-tiba memuja-muja atau memuji-muji dari Presiden Joko Widodo. Nah, ini sungguh aneh sekali. Nah, dari sini saya penasaran juga kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Bisa gini ya, para orang tua mengajarkan budi pekerti ke anak-anaknya, tapi kalau pemimpin tak punya etika, menabrak norma, abaikan moral, yang menghafalkan segala cara, mau jadi apa bangsa ini? Memang cerdas ya, sayang, agak-agak munah, sedih sekaligus sebel. Terlalu percaya kalau kecap gak ada yang nomor 2. Pada suatu hari ketika saya duduk di tepi pantai, udah hijrah mereka, semua kentut di malam hari perubahannya. Ya, di sini menurut saya sangat lucu sekali lah. Ini menurut saya fenomena yang sangat wow sekali. Nah, bahkan di sini yaitu Nepo Baby juga trending ya di sini. Entah di sini apa maksudnya Nepo Daddy, Nepo Baby. Di sini setelah netizen menjulukinya sebagai Belisa dan Samsul, Al-Jazeera melabelinya sebagai Nepo Baby. Ya, nah di sini menurut Al-Jazeera keputusan tersebut menimbulkan kontroversi karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Usman adalah saudara ipar Presiden Jokowi. Gagasan tidak berisi, media asing labeli Gibran sebagai Nepo Baby. Ya, saya penasaran juga sih. Kira-kira apa ya beritanya? Nah, di sini dari wartaekonomi.co.id. Gagasan tidak berisi, Gibran, media asing labeli Gibran jadi Nepo Baby. Media asing terkemuka Al-Jazeera menyebut calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Nepo Baby atau bayi nepotisme yang sedang berusaha menepis julukan tersebut melalui debat cawapres pada 22 Desember 2023. Di sini dalam pemberitaan yang dipublikasikan pada Sabtu 23 Desember 2023, Al Jazeera mengungkapkan pencalonan Gibran
Sebagai wakil presiden dirundung pandangan nepotisme dan kurangnya pengalaman dari publik Indonesia, Gibran dipandang sebagai salah satu calon wakil presiden paling kontroversial di sepanjang sejarah Indonesia. Ya, memang sangat kontroversial sekali pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, menurut saya disitulah yang bisa menggerus elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto. Ya, kita lihat sajalah pada besok, pada Pilpres 2024, tepatnya pada 14 Februari. Nah, di sini sejak mengumumkan pencalonannya pada Oktober lalu, tulis Al Jazeera, Gibran menghadapi badai kontroversi, termasuk tuduhan sebagai bayi nepo dan kelanjutan politik dinasti yang telah lama mengganggu politik Indonesia. Tanpa pengalaman politik, selain 2 tahun menjadi sebagai wali kota Surakarta di Jawa Tengah, Gibran dituduh mengikuti jejak ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang tidak bonafit dibandingkan kandidat pesaingnya, Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Parlemen, dan Mahfud MD, menteri yang bertanggung jawab mengkoordinasikan urusan politik, hukum, dan keamanan. Nah, jadi di sini semuanya sudah tahu lah rekam jejak dari Gibran Rakabuming Raka, yang hanya juga menjadi wali kota Solo yang ya kurang lebih 2 tahun saja lah. Jadi di sini menurut saya sangat jauh dari pengalaman ya. Sangat jauh sekali. Ya, tetapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat besok seperti apa. Nah, di sini Anwar Usman dicopot dari jabatan setelah Komite Etik Mahkamah Konstitusi menyatakan dia bersalah atas keputusan kontroversial tersebut, meskipun putusan tentang persyaratan usia tetap diperbolehkan. Ya, seperti itu. Jadi semuanya besok kita kembalikan lagi ke masyarakat seperti apa karena masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya dalam menyikapi persoalan politik, dalam memilih pemimpin, apalagi juga memimpin Indonesia ya. Indonesia bahkan juga masyarakatnya juga sangat banyak sekali, 280 juta, dan juga beribu-ribu pulau di Indonesia. Nah, dari sini juga ada dari Rismaya, mundur wir, capres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. Media asing terkemuka Al Jazeera menyebut cawapres Gibran sebagai nepo babi atau bayi nepotisme dan kurangnya pengalaman. Gibran dipandang sebagai salah satu cawapres paling kontroversial di sepanjang sejarah Indonesia. Ya, betul, saya seharusnya malu lah, yaitu pemberitaan bahkan media asing memberitakan yang bukan baik tetapi malah kontroversi. Ya, seperti itulah. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.